Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya, Haji Misbahul Anwar, dari kelas 12 Multimedia SMK Otomotif Al-Husna ingin mempresentasikan hasil kerja uji kompetensi kejuruan yang saya buat. Yang pertama, saya ingin berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Akbar Satriana SPDI selaku Kepala Sekolah. Yang kedua, Bapak Aris Chandra Saputra Eskom selaku penguji. Yang ketiga, Bapak Adlan Asmi Priyansyah SDS selaku Kepala Program dan selaku pembimbing. Kemudian pada kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, tentang logo yang mencakup pembuatan dan komponen-komponennya. Selanjutnya, poster yang mencakup flat design, tipografi, dan infografis. Selanjutnya, seperti yang ada di dalam susunan laporan uji kompetensi kejuruan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, metode perancangan, skema pengerjaan, produksi, dan pasca produksi. Langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama, logo. Logo merupakan suatu simbolis yang sering digunakan untuk menandai suatu organisasi, sekolah, produk, dan lain-lain. Setiap logo harus memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Logo lebih lazim dikenal oleh penglihatan atau visual, seperti ciri khas warna dan bentuk logo tersebut. Sebelum membuat logo, saya terlebih dahulu membuat sebuah sketsa logo. Berikut adalah logo yang saya buat. Pembahasan yang selanjutnya adalah poster. Poster adalah suatu media publikasi yang di dalamnya terdapat teks, gambar, atau perpaduan keduanya, di mana tujuannya untuk memberikan informasi atau pesan pada halayak ramai. Pada umumnya, informasi atau pesan yang ada di dalam sebuah poster sifatnya persuasif atau mengajak orang lain. Itulah sebabnya mengapa poster selalu dibuat semenarik mungkin, agar pembacanya terpengaruh dan mengikuti pesan yang ada di dalam poster tersebut. Sebelum membuat sebuah poster digital, saya terlebih dahulu membuat sebuah sketsa poster. Berikut adalah poster yang saya buat. Pembahasan selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang dari poster ini ada 3, yaitu pernikahan, pernikahan dini, dan poster. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah dalam poster yang saya buat. Pertama, bagaimana cara membuat iklan berupa poster pernikahan dini yang dapat diterima oleh pelajar dan masyarakat. Kedua, bagaimana cara membuat logo pernikahan dini yang dapat mencerminkan mencegah pernikahan dini. Ketiga, bagaimana cara mencegah pernikahan dini di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu metode perancangan. Metode perancangan yang saya buat adalah dengan cara mengumpulkan data dan dokumen sebanyak-banyaknya. Dokumen merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, dan karya dari seseorang. Masuk ke pembahasan berikutnya, skema pengerjaan. Meliputi beberapa proses tahapan, yaitu tahapan pencarian data dan beberapa referensi desain. Setelah data didapatkan, masuk ke pengelolaan data. Setelah data didapatkan, masuk ke proses pembuatan sketsa logo di kertas A4. Setelah data sudah lengkap, masuk ke proses pembuatan vektor logo di Adobe Illustrator. Kemudian, setelah pembuatan vektor logo, selanjutnya masuk untuk pembuatan sketsa poster. Setelah sketsa poster selesai, selanjutnya yaitu membuat master poster di Adobe Illustrator. Setelah master poster selesai, kemudian dirender atau ekspor. Jika sudah selesai, diekspor, kemudian masuk ke tahap finishing untuk tahap presentasi. Pembahasan selanjutnya yaitu flat design. Flat design adalah suatu teknik di dalam desain yang menggunakan efek sederhana untuk membuat skema desain yang tidak menyertai atribut 3 dimensi. Tampilan flat design terlihat sederhana, meskipun sebenarnya bisa jadi cukup kompleks. Tampilan yang sederhana
menjadikannya sebagai pilihan yang semakin populer untuk interface pengguna mobile device serta desain web trendy. Berikut adalah flat design yang saya buat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah karakter. Dalam poster siswa SMK Peduli Pernikahan Dini, terdapat karakter yang disesuaikan dengan tema cerita, mulai dari nama, bentuk tubuh, gaya, gambar, pose, ekspresi, dan gaya busana tokoh. Gunanya supaya ada korelasi antara karakter dan poster. Selain itu, desain karakter berguna untuk menciptakan konsep penokohan yang matang. Berikut adalah karakter yang saya buat. Pembahasan selanjutnya yaitu warna. Warna merupakan unsur penting dalam dunia desain. Warna sangat dibutuhkan untuk menambah estetika dalam poster. Dalam pemilihan warna poster, saya menggunakan pola warna, yaitu menggabungkan warna yang terang dengan warna yang gelap untuk menambah nilai estetika atau keindahan dari suatu poster. Berikut adalah warna-warna yang saya gunakan. Selanjutnya adalah tipografi. Tipografi diartikan sebagai segala disiplin yang berkenaan dengan huruf. Tipografi juga bisa diartikan sebagai suatu proses seni untuk menyusun menggunakan huruf cetak dengan merancangnya sehingga menjadi komposisi untuk mendapatkan efek tampilan yang dikehendaki. Tipografi yang dipakai oleh saya adalah font bebas New Regular, di mana font ini memiliki karakter yang tebal hurufnya. Berikut adalah tipografi yang ada dalam poster saya. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu praproduksi. Dalam tahap praproduksi, saya membaginya menjadi 3, yaitu brainstorming, riset materi, dan pembuatan sketsa logo dan poster. Selanjutnya yaitu produksi poster. Produksi poster yaitu tahap editing. Pada proses editing ini melalui 3 proses tahapan, yaitu proses pembuatan ilustrasi flat design, pembuatan teks tipografi, dan pemilihan warna. Ketiga proses ini dilakukan di software Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah sebuah software yang dapat digunakan untuk editor gambar vektor. Adobe Illustrator memiliki banyak fungsi, seperti membuat desain logo, poster, banner, dan lain-lain. Pembahasan yang terakhir yaitu pasca produksi. Pada proses pasca produksi, saya melakukan publikasi poster. Dalam menyampaikan informasi, perlu adanya media publikasi. Media publikasi yang saya gunakan untuk mempublikasikan poster saya ada 3, yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube. Media publikasi yang sekarang sudah mendunia, salah satunya adalah Instagram. Pada saat ini, media Instagram pun sudah digunakan dengan banyak hal yang bermanfaat atau positif. Banyak yang menggunakan media Instagram untuk hal-hal tertentu, dari soal promosi, bahkan hingga soal edukasi. Kesimpulan yang bisa diambil dari poster siswa SMK Peduli Pernikahan Dini adalah Indonesia sebagai negara yang luas dan memiliki populasi yang sangat banyak. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk 269,6 juta jiwa, dikutip dari databox.katadata.co.id, dan sekitar 1.000 anak perempuan menikah setiap harinya. Perkawinan anak juga berdampak buruk bagi masyarakat dan pemerintah. Jadi, dengan dibuatnya poster ini menunjukkan bahwa siswa SMK juga peduli pada masalah sosial, seperti pernikahan dini yang sudah menjadi tradisi di masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada perkataan yang salah itu datangnya dari saya pribadi, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kirim email di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.